Sebenarnya kalau secara pidana kan Tom Lembong sebenarnya nggak ada pidananya, malah sebenarnya kan membantu pemerintah kan. Niat jahat itu adalah elemen paling penting untuk membuat seseorang bisa dipidana. Jadi tidak hanya ada actus reus, perbuatan jahat, tapi juga harus ada niat jahat. Jadi seseorang bisa dipidana kalau kedua-duanya terpenuhi di dirinya. Saya sih yakin hakim dan jaksa punya standar yang sama, pengetahuan yang sama. Itu sebabnya saya menduga bahwa hakim dan jaksa malah sedang mengasih tahu publik bahwa ada sesuatu yang memaksa kami. Apakah ada bahasa di sini bahwa dua orang ini bukan dengan saya masalahnya? Begitu maksudnya? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi masalahnya sama yang lain. Kamu punya masalah politik, ya. Kamu masuk karena masalah politik, tapi bukan dengan saya, gitu. Bisa nggak kayak gitu? Saya dari tadi ingin memberikan kode itu. Geger, hari ini Tom Lembong dan juga Hasto bebas. Nah ini yang langsung kayaknya saya mau ngajak ngobrol seorang tetangga saya yang suka menganalisa politik, Bang Ferry Amsari. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Aduh, ini viral nih sekarang berita ini nih. Iya, heboh ya. Tapi Bang Ferry udah memprediksi sebelumnya? Aku memprediksi bahwa ini adalah peradilan politik ya. Dan ini buktinya ya. Ini bukti peradilan bahwa ini peradilan politik, ini buktinya benar. Karena diselesaikan secara politik kan. Secara politik ya. Karena kalau saya ulas sedikit, tapi koreksi kalau saya salah. Kan sebenarnya kalau secara pidana kan Tom Lembong sebenarnya nggak ada pidananya, malah sebenarnya kan membantu pemerintah kan. Pemerintah diuntungkan dengan memberikan akses pada 8 swasta itu kan sebenarnya. Ya sebenarnya kalau tidak ada pidananya tidak dipidana kan gitu. Mestinya kan gitu. Tapi kan ini sebaliknya, dipidana dengan kemudian analogi dan logika hukum yang cemar menurut saya. Karena berseberangan dengan pemahaman hukum yang harusnya secara umum juga dianut oleh hakim. Iya. Misalnya tidak memiliki niat jahat. Iya. Niat jahat itu adalah elemen paling penting untuk membuat seseorang bisa dipidana. Jadi tidak hanya ada actus reus, perbuatan jahat, tapi juga harus ada niat jahat. Jadi seseorang bisa dipidana kalau kedua-duanya terpenuhi di dirinya. Tapi bagaimana kita membuktikan sebuah niat? Nah, kan nggak open. Niatnya bukan kayak kita ngaji ya, nawa itu. Kalau kata Umar, feel called ya di dalam hati, gitu ya, nggak begitu. Atau dalam kepercayaan sebagian mazhab agama Islam harus didalilkan di dalam hati, nawa itu, gitu ya, sengaja aku. Nah bukan begitu. Itu konsep batiniah keagamaan. Ini konsep pembuktian dalam pidana. Niat jahat itu diukur dalam perspektif hukum pidana yang jamak dipahami Indonesia dengan adanya dolus atau culpa. Apa itu dolus dan culpa? Yaitu kesengajaan dan kelalaian. Nah, kesengajaan dan kelalaian itu dibagi pula menggambarkannya. Dalam perspektif bahasa Inggrisnya ya, ini pendekatan sangat common law ya. Hukum common di Inggris gitu ya. Bahwa kesengajaan itu diukur karena harusnya dia purposely dengan sengaja gitu ya. Lalu knowingly dia sadar, dia tahu itu akibat yang akan dia timbulkan dari sebuah tindakan. Jadi Mas Ari kalau bakar korek api, main-main api begitu ya, sadar di depan kompor gas gitu ya. Di depan gas bocor apalagi ya, sadar akibatnya. Ya. Nah dia akan dianggap sebagai dengan sengaja atau kemudian mengetahui akibat yang dia timbulkan dari perbuatan itu. Itu masuk elemen niat itu? Iya. Beda dengan anak kecil, dia main korek api juga, karena nggak tahu, gasnya juga, tetapi tanpa kepengetahuan dia, tanpa dengan sengaja dia kemudian menghidupkan lalu terjadi kebakaran gitu ya. Dia tidak bisa dituntut pidana karena dia tidak punya dolusnya, tidak ada kesengajaannya, ada unsurnya. Culpa, kelalaian itu juga terbagi dua ya, ada yang disebut recklessly ya, sembrono,
harusnya dia sadar betul kalau di jalan tuh dia tidak boleh ngantuk. Ya. Tetapi dia ngantuk-ngantuk karena sudah begadang tadi malam, bawa mobil. Anda harusnya sadar, apalagi misalnya Anda petugas jalan raya atau siapapun yang sadar kapasitasnya nggak boleh ngantuk, karena persekian detik akan menimbulkan kecelakaan dan berakibat matinya orang lain. Oleh karena itu ya tidak boleh dia akan dianggap sembrono. Ada juga recklessly negligent ya, lalai ya, abai gitu ya. Jadi harusnya dia tidak boleh lalai kalau dia sebagai penjaga sebuah jalan kereta misalnya ya. Kereta ya. Lalu tiba-tiba dia sengaja pergi beli rokok dulu. Jadi menimbul macam-macam lah gambaran penjelasan. Itulah yang disebut niat jahat. Ada elemennya ya, turun variabel-variabelnya. Ada variabelnya, dan di dalam sistem hukum biasanya ada penjelasan-penjelasan. Apalagi ada azas-azasnya ya. Azas-azasnya itu tegas ya. Geen Sonderschuld ya. Tidak ada orang boleh dipidana tanpa adanya kesalahan. Jadi kalau Tom tidak ditemukan niat jahat, nggak ada dia. Ada kesalahan ya, kata hakim ini. Ini hakim bukan kata Ferry Amsari ya. Kata hakim tidak ditemukan niat jahat. Lalu kalau tidak ditemukan niat jahat berarti adapun perbuatan jahat yang walaupun kita bisa buktikan mungkin tidak ada perbuatan jahat. Tapi adapun perbuatan jahat tapi tidak ada niat jahat, dia tidak bisa dipidana. Gimana orang kalau tidak ada niat bisa dipidana gitu ya. Nah, pembuktian perbuatan jahatnya pun berputar-putar. Misalnya tidak ada keuntungan untuk Tom Lembong, tapi ada keuntungan untuk perusahaan pengadaan gula impor itu ya. Pertanyaan saya, seberapa besar sih untung orang berbisnis? Kalau dia untung, wajar nggak Mas Ari? Orang Mas Ari kan orang bisnis kan. Kalau untung, masa nggak boleh ya nggak ada yang mau berbisnis. Gak ada ya, nggak boleh margin misalnya. Nah, kecuali untungnya itu di luar batas penalaran yang wajar. Harusnya dia untung. Misalnya saya punya barang harganya 1.000 nih, saya jual ke Mas Ari 1.500 tuh hal yang wajar. Tapi ini 100.000 saya jual, saya 100.000 untungnya. Kalau ada keuntungan yang tidak wajar, itu baru ada elemen patut diduga. Ini tidak benar. Nah, perlu diperiksa. Nah, di dalam putusan itu dan pembuktian di persidangan gak ada tuh penjelasan ada apa keuntungan di batas ketidakwajaran. Gak ada juga? Gak ada. Jadi ketika ini mungkin kayak saya salah apa namanya, telat informasi ya waktu itu. Akhirnya ketika masuk itu atas pasal yang mana? Ya pasal 2, pasal 3 sekitaran. Maksudnya karena kesalahan yang mana? Pasal 55 juga. Ya kesalahan beliau dianggap tidak mendengarkan hasil rapat yang melarang beliau untuk mengimpor gula gitu ya. Nah, padahal hal yang sama juga terjadi di menteri-menteri sebelumnya gitu ya. Dan kalau dilihat argumentasi Tom kan cukup solid ya, dengan mengatakan bahwa persediaan stok gula itu terbatas sekitar sebulan 2 bulan lagi. Jadi dia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan persediaan gula. Perlu dicatat oleh Mas Hari, ketika Tom menjadi menteri, tidak ada kisruh keributan stok gula. Coba bandingkan dengan menteri-menteri yang lain. Gitu ya. Jadi dari kondisi, situasi dan segala macamnya sulit sebenarnya Tom itu dijerat dalam konteks pemidanaan ya. Berarti kalau jenisnya seperti ini untuk pembuktian satu kesalahan di lingkungannya Pak Tom Lembong nih misalnya, kalau dengan kacamata yang sama terhadap pemerintahan menteri sebelumnya bisa malah kena yang lain. Deal bisnisnya lebih besar ketika itu ya. Ada keributan sana sini di kala beberapa menteri. Nah, kenapa yang kemudian dikejar oleh Tom? Nah, menurut keterangan Komisi Kejaksaan di salah satu stasiun TV yang saya hadir, ya Tom kan jauh lebih mudah ya, karena secara kekuatan politik Tom jauh lebih kecil. Sementara yang lain agak lebih berat untuk pembuktian karena kekuatan politik. Pertanyaan saya, sejak kapan penegakan hukum mengukur besar dan rendahnya kekuatan politik seseorang? Loh, itu Pak, itu ungkapan dari mana? Komisi Kejaksaan ketika ditanya di stasiun TV kan. Jadi setelanjang itu ya, maksudnya kita melihat hal seperti ini dalam negeri kita ya. Ya itulah, banyak kejanggalan, banyak keanehan sehingga orang merasa ini tidak adil. Kan perasaan keadilan itu
sangat luar biasa, sensitif. Iya. Mas Ari mungkin tidak punya pengetahuan hukum, tapi hatinya tahu apa yang adil dan tidak adil. Iya. Sekarang Jadi, telanjang di depan mata sih. Di depan mata begitu kan, diproses. Perlu diingat ya bahwa dalam kasus Tom itu, ketika dia dinyatakan sebagai tersangka di awalnya, dia harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah ada dua alat bukti yang cukup. Yang cukup ini bukan sekedar ada 2 alat bukti, tapi ini cukup untuk menuduhkan orang sebagai pelaku tindak pidana. Dalam ilmu saya, kenapa dipidana itu sedemikian harus detail? Karena menurut hukum tata negara, karena seseorang mau dihilangkan haknya, hak kemerdekaannya, maka negara nggak boleh serampangan menghilangkan hak orang. Maka diaturlah hukum prosedurnya, hukum acaranya, bahwa tidak boleh orang dihilangkan haknya tanpa ada bukti yang valid. Jadi tidak sekedar 2, tapi 2 itu menjelaskan validitasnya. Bahkan satu alat bukti nih, Mas Ari mencuri gitu ya, lihat sama orang, satu orang, atau katakanlah CCTV. Itu kan cukup valid tuh. Tapi tidak boleh, harus 2. Semestinya. Semestinya. Nah itu semestinya itulah yang tidak terjadi dalam beberapa kasus politik belakangan ini, terutama kasus Tom. Jadi kadang-kadang pengadilan politik itu extraordinary. Mungkin ada buku politik yang beda kali. Standar perpolitikannya ya. Saya sih yakin hakim dan jaksa punya standar yang sama, pengetahuan yang sama. Itu sebabnya saya menduga bahwa hakim dan jaksa malah sedang mengasih tahu publik bahwa ada sesuatu yang memaksa kami. Dengan cara seperti ini. Cara seperti itu. Misalnya bahasa kode. Ya, bahasa kode betul. Bahasa gaulnya sekarang ya. Salah satu kode yang menarik adalah pemberatan Tom itu karena Tom dianggap menganut paham ekonomi kapitalis. Nah, sejak kapan Mas Ari dalam konteks kita paham itu adalah pidana? Kalau akan banyak yang masuk. Banyak sekali. Presiden kita baru saja deal dengan presiden Amerika. Dalam kepentingan bisnis tertentu. Pajak itu ya. Nah, negara kapitalis terbesar di muka bumi ini Amerika, Mas Ari. Jadi kalau kemudian paham kapitalis itu dianggap sebagai pidana, presiden kita bisa kena pidana, juga gitu dong. Ya. Atau mungkin karena itu dia kasih abolisi untuk untuk Tom. Jadi dia juga dimaafkan kan. Jadi uniknya begini ya. Melihat kasus Tom ini, saya juga membaca melihat bagaimana animo aspirasi masyarakat gitu ya. Bagaimana ketika beliau akhirnya sedetail ini seperti dicari kesalahan menurut masyarakat gitu ya, seperti dicari kesalahannya untuk bisa masuk begitu ya. Jika hal yang sama seperti ini dikenakan kepada para pejabat Indonesia, semuanya masuk katanya? Masuk semua. Ya kalau tidak ada niat jahat ya, lalu dianggap memperkaya orang lain. Kebijakan negara dalam konteks bisnis apa yang tidak menguntungkan orang lain? Iya, menguntungkan semua tuh. Bener. Nah, coba cek IKN ya. Itu ada yang diuntungkan tuh. Ada tidak ada niat jahat harus tangkap tuh. Jadi kalau dengan proses yang sama sama. Nah, coba bicara konsep ekonomi kapitalis. Bahkan beberapa ibu dan bapak bangsa kita juga menganut konsep ekonomi itu kan. Jadi apakah mereka harus dipidana gara-gara cuman menganut paham itu? Bagaimana dengan negara saat ini? Pejabat-pejabatnya rata-rata adalah pebisnis. Pebisnis, penguasa, pembuat undang-undang. Kurang kapitalis apa itu Mas Ari? Kapitalis semua itu. Iya. Jadi seperti ya banyak yang beranggapan bahwa vonis itu seperti dicari-cari gitu ya. Dan uniknya juga ada yang mengatakan dengan 4,5 tahun membuat Tom Lembong nggak akan bisa ikut pemilu berikutnya. Entah support siapa atau mencalonkan diri nggak akan bisa. Tapi berita hari ini memang mengejutkan. Orang pasti langsung seuzon. Berarti nanti yang akan berpemilu di tahun berikutnya ini takut kesaing sama Tom Lembong atau yang didukungnya gitu kan. Iya. Nah tentunya tuduhannya para petahana pasti kan gitu. Di seuzonnya. Dan hari ini terjadi abolisi.
Ya, anggapan itu kan jadi bukan beliau nih. Yang lain ya. Ya, mungkin yang lain. Nah, itu gimana? Jadi bukan cuma Tom Lembong kan? Pasto juga dapat. Kalau Pasto apa sih pidannya? Sama, tidak pidana korupsi, tapi pengaturan pergantian antar waktu di DPR yang melibatkan suap dengan Komisi Pemilihan Umum. Nah, tapi beliau dikenakan pasal obstruction of justice, perbuatan menghalang-halangi proses hukum. Obstruct ya, pasal 21 tindak pidana undang-undang tindak pidana korupsi. Yang kemudian terdampak beliau. Tapi saya mau jelaskan gini dulu dari awal sedikit Mas Ari, supaya publik paham ya. Kan Presiden memberikan amnesti dan abolisi. Nah, konstruksi pasal undang-undang dasarnya itu di pasal 14. Ada dua tuh ayatnya. Pasal 14 ayat 1, Presiden dapat memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung, ya. Grasi itu pemaafan, tapi harus ngaku dulu bahwa saya melakukan, maafkan saya. Anda kepala negara, kepala pemerintahan berikan maaf. Rehabilitasi itu pembalikan nama baik seseorang, ya. Jadi tapi prosesnya harus melalui Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung bukan tidak membenarkan adanya peristiwa kejahatan, tapi karena permohonan kepala negara, kepala pemerintahan, dia hapuskan itu kan, pertimbangannya harus Mahkamah Agung. Nah, pasal 14 ayat 2-nya adalah Presiden berhak memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dari pilihannya, pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat tentu harus dimaknai bahwa ini area politis. Jadi karena kepentingan politik, Presiden punya ruang untuk memaafkan seseorang. Nah, konsep pemaafan kepala negara, kepala pemerintahan ini konsep raja-raja. Dulu kalau tidak salah di ruangan ini saya pernah cerita bahwa Presiden itu sebenarnya raja, tapi dibatasi konstitusi. Nah, sisa-sisa kewenangan raja itu ada. Salah satunya ini. Nah, untuk konteks amnesti dan abolisi itu adalah kewenangan politis. Amnesti itu sejarahnya pemaafan yang diberikan kepada lawan-lawan politik Presiden. Amnesti itu. Amnesti ya. Jadi Mas Hasto dianggap sebagai lawan politik Presiden yang perlu dimaafkan. Nah, konsekuensinya bisa banyak ya. Salah satunya kita sudah mendengar Bu Mega itu meminta bahwa pengikutnya mendukung Presiden gitu ya. Nah, ini ada udah mulai nyambung nih. Ada tanda-tanda akan hilang oposisi di dalam proses demokrasi konstitusional kita. Nah, abolisi dari kata to abolish ya, menghentikan. Stopping the case gitu ya, menghentikan perkara. Itu sejarahnya dari memerdekakan budak-budak. Jadi sejarah abolisi itu adalah upaya pemmerdekaan seseorang untuk kemudian dihentikan segala proses hukumnya. Nah, pertanyaan besarnya, kalau dihentikan seluruh proses hukumnya, apakah itu dianggap Tom pada dasarnya adalah salah sehingga perlu dihentikan seluruh tahapannya? Padahal dalam perkaranya sama sekali tidak terlihat Tom bersalah. Jadi unik ini. Nah, kalau abolisi berarti kan untuk yang bersalah ya? Ya, setidaknya begitu konsepnya. Gitu ya. Nah, jadi menurut saya memang agak unik pemberian ini dan berlangsung setelah orang heboh begitu ya. Dan bersamaan, ini kasus juga jalan hampir bersamaan terhadap dua orang yang dianggap sebagai lawan politik Presiden di masa lalu. Satu karena partai, satu karena personal yang mendukung calon lain gitu ya. Nah, apakah ini motifnya politik? Sedari awal saya sudah mengatakan ini peradilan politik, political trial. Karena ciri peradilan politik itu menyasar lawan-lawan politik. Apakah kasusnya benar-benar ada? Tidak ada, tapi niatan proses pengadilan itu diadakan bukanlah niatan murni hukum. Tetapi ada kepentingan dan keinginan. Nah, kepentingan dan keinginan itu satu persatu mulai terlihat jawabannya. Misalnya Mas Hasto, PDIP mau ini, Pak Tom
Saya tidak tahu nih ujungnya akan apa dengan publik yang kemudian mengecam. Apakah publik berbalik ya? Ini presiden luar biasa menyelamatkan kebenaran ya, menghilangkan sakwasangka terhadap peradilan. Tapi di titik yang lain jangan lupa bahwa dengan diberikannya Pak Tom abolisi, jangan-jangan presiden juga ingin menjelaskan bahwa peradilan kita karut-marut kan gitu. Bahwa dia sendiri juga tidak percaya peradilan kita, atau ini agenda setting yang saya tidak bisa jelaskan. Ini kayak sebuah drama ya, kayak nonton film apa ya, serial drama Return to Eden gitu misalnya zaman dulu tuh. Atau bisa juga kalau ingin agak modern dikit, Vincenzo, drama Korea. Vincenzo, ya ngeri banget. Itu referensi Iya. Soalnya ada agak politik dikit ya. Nah kalau sekarang berarti bahkan untuk pemberian ini kan sebenarnya hak istimewa ya, hak istimewa dari presiden ya. Itu pun sebenarnya pasal yang diberikan itu pun nggak lengkap karena Tom Lembong sebenarnya bukan orang yang bersalah, tapi adanya cuma itu, gitu. Adanya cuma itu kan untuk pembebasan. Ada lagi nggak gitu misalnya? Ini kan kayak hak veto kan jatuhnya kan? Ya ini disebut sebagai hak prerogatif, hak khusus, hak istimewa, hak raja-raja itu. Ya sebenarnya bisa banyak pilihan. Saya sendiri kan terlibat dalam berbagai peristiwa soal amnesti. Misalnya saya dan Mbak Bivitri Susanti pernah dilibatkan oleh negara untuk memberikan amnesti dalam kasus Baik Nuril. Bu Baik Nuril itu adalah korban kekerasan seksual atasannya, gitu ya. Bang Ferry ikutan? Saya ikutan membela maksudnya membela ya. Ini apa kata-katanya? Pertanyaannya harus hati-hati saya. Iya. Saya dan Mbak Bibip ikut waktu itu untuk memberikan amnesti agar kemudian pemerintah sesegera mungkin menyelamatkan Bu Baik karena dia dilaporkan secara hukum. Dan hampir sulit mekanisme prerogatif yang lain. Kalau dia digerasi, dia harus mengakui kesalahan. Tidak mungkin dia mengakui, dia adalah korban gitu. Kalau rehabilitasi, dia belum dihukum pidana yang mengikat hukumannya, sehingga tidak mungkin juga dipakai. Tinggal amnesti dan abolisi. Waktu itu kita berpikir paling cepat untuk menyelamatkan korban adalah memberikan amnesti. Sehingga DPR langsung merespon begitu ya, keluar itu untuk Bu Baik Nuril dapat amnesti gitu ya, sehingga dia tidak jadi diproses hukum. Nah jadi ada juga peristiwa-peristiwa yang kadang-kala karena demi kepentingan hukum untuk menyelamatkan orang, ya terpaksa presiden mengeluarkan amnesti. Pakai instrumen-instrumen yang ada berarti. Tapi itu alasannya sangat clear ya, bahwa ini seseorang ibu perempuan harus diselamatkan. Nah, dalam konteks kasus Tom Lembong dan Hasto, ini perlu pertanyaan besar. Kenapa mereka berdua diberikan amnesti dan abolisi? Kan mengikuti di antara mereka itu ada 1.116 terpidana yang diberikan amnesti, abolisi dan lain-lain, pengampunan. Gitu ya. Pertanyaan besarnya, amnesti itu biasanya Mas Ari untuk pelaku yang berhadapan dengan negara, pemberontakan, makar, kudeta kena amnesti itu biasanya lawan politik memang, untuk supaya timbulnya persatuan. Kan itu alasan Menteri Agama memberikan Hasto dan Tom amnesti dan abolisi ya, agar orang bersatu. Tapi peristiwa belakangnya biasanya itu. Nah, abolisi biasanya untuk menghentikan tindakan yang menzalimi orang gitu ya. Jadi agak mirip nih, cocok lah dengan Tom ya. Tapi timbul pertanyaan besar, apakah untuk perkara tindak pidana korupsi? Konsekuensi buruknya Mas Ari, kita tahu, oke lah, perdebatan soal substansi kasus Hasto dan Tom kita stop sebentar ya. Tapi konsekuensinya adalah dengan pemberian ini, suatu waktu kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negara bisa-bisa diberi amnesti dan abolisi juga. Iya ya. Bisa banyak nih. Apalagi saya dengar
perintah presiden kepada Pak Menteri akan ada pemberian amnesti dan abolisi terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi di masa depan. Waduh, Coba bayangkan. makin seneng dong orang. Oh, makin senang dong jadi pejabat yang korup kan gitu ya. Oh, Jadi bagi saya ini dampak yang perlu dipikirkan oleh presiden. Nah, tentu Pak Tom dan Mas Hasto tidak perlu memikirkan itu. Namanya orang diberi, masa dia harus menjelaskan itu ya. Karena mereka pasti akan memilih untuk diam dan lebih menikmati ini. Tapi konsekuensinya luar biasa. Dalam konteks ini terkait tindak pidana korupsi, dalam konteks lain, dalam konteks politik ya, berarti presiden bisa menyandera lawan-lawan politiknya dengan memasukkan mereka ke dalam perkara, lalu memberikan pengampunan. Ya, seolah-olah kan di sini kalau berseberangan, siapapun tuh bisa dicarikan kasusnya untuk masuk. Oh iya. Seolah-olah kan seperti itu. Masyarakat Indonesia udah clear banget ngeliat itu. Dalam ruang politik, sesuatu yang tidak punya masalah hukum bisa dijadikan masalah hukum kan? Langkah-langkahnya bisa bermasalah. Nah, lepas dari perdebatan dua kasus ini adalah bagian dari upaya kriminalisasi, wajarkah kemudian presiden mengabaikan nilai-nilai pemberantasan korupsi yang beliau mau kejar sampai ke Antartika, tapi malah kemudian di sini memberikan langkah itu? Padahal kan harusnya banyak hal bijaksana ya. Misalnya kasus Tom dan Hasto. Kalau memang ini adalah rekayasa sandera orang-orang tertentu, ya presiden dari awal dong. Kan jaksa, KPK, polisi, anak buah presiden semua itu. Nurut lah ya presiden. Belum sampai ke pengadilan sudah bisa dihentikan gitu ya. Nggak mungkin mereka nggak nurut presiden. Wong presiden punya kuasa untuk menghentikan nasib mereka gitu ya. Dan kelihatan lebih manis bahwa pemilu udah lewat. Persaingan pemilu udah kemarin lah. Sekarang kita visinya ke depan, rembukan ini. Berbeda pendapat udah nggak. Tapi kalau kemarin ini kan ketika masing-masing dari dua sosok ini masuk, itu clear di mata masyarakat. Kalau ya ini kasusnya diadain kan begitu. Ya terutama Tom ya, kalau saya lihat ya, itu kan oleh publik, netizen dan lain-lain, sesuatu yang hampir tidak masuk akal ya. Sesuatu yang belum kuat. Mas Hari bisa bayangkan, dua orang ini ada figur yang dalam konteks tertentu adalah orang yang berseberangan dengan presiden sekarang dan presiden terdahulu. Oh enggak, dulu yang dulunya kan pendukung ini dua-duanya. Pendukung, tapi kan di akhir-akhir beda arah kan. Ya? Beda arah sehingga dianggap sebagai sesuatu yang berseberangan ya. Ya orang kan berubah juga gitu. Ya. Makanya ada yang menyebut ada kode-kode itu, sama-sama tuntutannya 7 tahun 7 tahun. Kebetulan presiden ke-7 siapa gitu ya. Ya bisa David Beckham, bisa Ronaldo juga macam-macam juga. Bisa Pak Jokowi, karena kan Pak Jokowi pernah pegang baju bola nomor 7 ya, Jokowi. Benar. Bahasa kode juga nih. Misalnya orang bisa menafsirkan kemana-mana. Nah, oleh karena itu mestinya negara kalau memang orang ini bersalah, mengadili mereka dengan sesuatu bukti yang sulit dibantah. Nah, ini kedua diperdebatkan buktinya. Jadi bagi saya timbul tanda tanya, untuk menegakkan hukum itu harusnya buktinya kuat, malah kemudian buktinya terlalu sederhana. Dulu ada, saya ngutip hadis kan, kemudian diulang-ulang tuh sama netizen kan. Hadisnya bilang kurang lebih itu ditaruh di kampus kita, ke Fakultas Hukum Universitas Andalas itu. Koridor pertamanya itu Mas Ari bakal lihat tuh, 2 dari 3 hakim masuk neraka gitu. Hadis Nabi tuh. Ada hadisnya memang ya? Ada hadis Nabi. 2 dari 3 hakim masuk neraka. Hakim pertama yang masuk neraka karena dia bodoh. Jadi bodoh saja tidak boleh jadi hakim. Nah, ada orang yang daftar IPK-nya sekian-sekian, karena anak siapa lah lulus jadi hakim, itu pasti masuk neraka. Nggak tahu hukum dia kemudian jadi hakim gitu. Jadi nggak boleh menduduki satu tempat itu kalau bukan dasarnya ilmu pengetahuan, tapi mungkin ada hubungan keluarga gitu misalnya. Iya, nggak boleh. Ini apalagi hakim, nggak boleh, karena hakim tuh ujung dari orang mencari keadilan kan. Kode lagi nih. Hakim bodoh nggak boleh. Kedua, dia pintar tapi mempermainkan hukum. Nah, nggak boleh itu.
Minterin maksudnya. Minterin, jadi ngakal-ngakalin. Ngakalin karena dia pinter, dia tahu ngakalinnya. Dia cari-cari celahnya ya. Misalnya tidak ada mens rea tapi ada kelalaian, tuh aneh betul tuh. Padahal kelalaian adalah mens rea, tapi dibilang mens rea tidak ada gitu ya. Nah itu saya nggak tahu lah. Nah 2 itu bakal masuk neraka, 1 yang akan masuk surga, yaitu orang yang pintar dan dia menegakkan hukum. Nah ini yang jarang nih. Dari 3, 1 yang masuk neraka. 2 yang masuk neraka. 2 yang masuk neraka, 1 yang masuk surga. Dan kayaknya 1 itu nggak ada kayaknya. Jadi memang peradilan kita sedang dipertanyakan publik. Benar. Terutama dalam kasus Hasto dan Tom Lembong. Ya. Tom Lembong salah satu yang terbuka sekali. Ya. Ini Hasto mungkin sangat politis ya. Kalau Tom Lembong itu bisa dilihat dari dalil-dalilnya. Dan bisa kita ketahui ada yang salah gitu ya. Ada yang tidak benar nih. Karena terasa sesuatu ya. Dari katakanlah ya gitu ya, dari 6 orang yang bersalah sama melakukan kesalahan yang sama, katakanlah begitu ya. Cuma 1 yang dihukum. Itu saja sudah tidak adil ya. Dari 6 menteri yang melakukan ekspor impor gula gitu ya, hanya 1 orang yang dikejar. Padahal dia yang paling kecil, katakanlah begitu ya, proyeknya begitu. Nah, bagaimana dengan yang lain gitu? Di titik itu saja sudah terlihat tidak adil. Iya. Apakah mungkin menteri yang lain nggak mendukung Pak Anies itu? Jadi memang Tom sepertinya salah mendukung orang. Nah, kalau sekarang nih pandangan Bang Ferry secara jujur nih, ada kode apa sih di balik ini, di balik bebasnya ini? Kan ketika masuk, publik membaca kode begini nih, kalau kita berseberangan politik, jadi kan bahasa jadi bahasa politik kan? Iya. Begini nih menyedihkannya peradilan Indonesia gitu ya. Nah sekarang terjadi hal seperti ini, kode apa dan oleh siapa? Kalau menurut pandangan Bang Ferry, ini bisa multitafsir sih, bisa kemana-mana, bisa siapa aja. Ya. Saya bukan tidak mensyukuri adanya sikap presiden ini, karena bagaimanapun kepentingan orang terzalimi lebih utama. Ya. Tapi kalau saya boleh menganalisa secara politik ketatanegaraan, ini klemensi ini, pemaafan ini kan haknya presiden. Ya. Presiden yang paling tahu siapa yang dia harus maafkan. Pertanyaan besar saya adalah kenapa seluruh proses dramanya datang terlebih dahulu, baru presiden bereaksi. Ya. Apakah tidak bisa di awal ya dengan langkah-langkah dan kekuatan lain serta kewenangan yang lain? Kenapa harus menggunakan ini? Seolah-olah harus terdapat jasa hutang budi dulu yang harus diberikan oleh presiden kepada Tom dan Hasto. Jadi dipidana dulu baru diberikan pemaafan. Bagi saya tiba-tiba presiden menjadi pahlawan dalam ujung masalah yang disaksikan oleh banyak publik ini. Apakah presiden sengaja 2 kasus ini bersamaan sehingga dia bisa mengikat satu sama lain? Jadi kalau kelompok yang mendukung Hasto mau tidak mau juga harus mendukung Lembong. Pendukung Tom Lembong juga mau tidak mau membenarkan pemberian untuk Hasto secara tidak langsung. Atau kedua-duanya sulit membicarakan mana yang harusnya dihukum, yang tidak dihukum. Ya. Karena semuanya ceritanya akan berkaitan dengan kepentingan politik. Ya. Ketiga, apakah ini berkaitan dengan relasi presiden masa lalu dengan 2 orang ini yang kemudian harus dituntaskan oleh presiden saat ini. Jadi sekarang presiden saat ini akan mendapat 2 dukungan dari kelompok yang mendapatkan keuntungan dari sikap presiden. Mau tidak mau. Mau. Hari ini sulit orang kemudian katakanlah mencaci maki presiden ya. Kenapa Anda diam selama ini? Toh ujungnya saya sudah memaafkan, gitu ya. Nah, menurut saya keuntungan ini ada di presiden. Presiden sejauh ini belum menjelaskan kenapa alasannya memberikan pemaafan kepada mereka dalam bentuk amnesti dan abolisi. Presiden juga belum menjelaskan dari 1116 yang lain. Kenapa perkara-perkara politik murni, ya, tidak seperti kudeta, pemberontakan dan lain-lain ya, itu diberikan kepada 2 orang ini.
apa istimewanya dua orang ini? Kenapa mereka harus diberikan? Apakah presiden mau bilang proses peradilan tidak adil, atau mau bilang bahwa orang ini harus diselamatkan dari jerat kisah masa lalu dengan presiden lama? Saya dan banyak orang tidak mengerti, dan presiden sejauh ini belum bicara soal itu. Padahal presiden termasuk yang hobi omon-omon kan? Jalan-jalan omon-omon, jalan-jalan omon-omon. Nah sekarang perlu didengarkan oleh publik kenapa ini. Saya memang berpikir ada nuansa politik yang tajam ya. Ada deal-dealan nggak sih? Saya tidak tahu sampai sejauh itu ya. Tetapi nuansanya. Maksudnya apa? Ya namanya politik kan ada barter ya. Ya walaupun politik kadang-kadang musuhan, tapi pada saat memiliki kepentingan yang sama jadi temenan gitu kan. Ya itu kan terbukti Mas Ari sekarang. Begitu Mas Hasto misalnya diumumkan diberikan amnesti, tiba-tiba ada perintah dari Bu Mega, Presiden Megawati, bahwa seluruh kader PDIP harus mendukung Presiden Prabowo. Itu kapan? Barusan semalam. Bertepatan dengan pemberian amnesti. Amnesti itu. Nah, pertanyaan penting kita adalah apakah PDIP setelah kasus ini akan bergabung di pemerintahan? Karena pernyataan mendukung itu artinya di barisan koalisi pemerintah. Kalau PDIP masuk, maka tidak ada lagi oposisi. Ada oposisi dong. 100% di bawah garis pemerintahan. Tanpa oposisi tidak ada demokrasi, tidak ada alat kendali, alat kontrol yang diperlukan publik terhadap berjalannya pemerintah. Absolute power. Sementara azas hukum tata negara dan politik, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu cenderung disimpangkan, kekuasaan absolut pasti dan pasti menyimpang. Jadi bagi saya, karena teori ini belum pernah terbantah, dengan masuknya PDIP ke garis pemerintah, maka pemerintahan diambang pasti dan pasti menyimpang itu. Karena tidak ada lagi oposisi gitu. Tidak ada lagi oposisi karena semuanya tidak akan membantah. Jadi lakuin apa aja pro semua nih. Pro semua, dukung semua. Tinggallah rakyat dengan bendera One Piece-nya kan. Ya kayak ini ya. Rakyat gini nih, ini kan sebuah drama yang ada di media dan perpolitikan. Rakyat nggak ikut serta sih di persidangan segala, tapi kan bisa menilai. Iya. Contoh waktu Bang Ferry bilang tadi, Bu Mega ngasih kode begitu. Kok bisa dilalah putusan ini, ada putusan itu. Jadi semuanya serba terbuka dan telanjang gitu. Terlihat betul ada sesuatu. Semua obvious gitu. Ya, sangat obvious. Jadi terlihat bahwa ada sebuah transaksi. Bahwa kalau Sekjen PDIP Bung Hasto atau Mas Hasto kemudian mendapatkan amnesti, maka sikap oposisi akan begini. Itu terlihat begitu, telanjang sekali. Nah, kita belum melihat nih sikap Pak Tom dan barisannya setelah mendapatkan abolisi ini. Tom dengan perlawanannya, banding dan lain-lain adalah perlawanan hukum yang merupakan hak konstitusional. Jadi kehilangan kesempatan untuk menjelaskan saya tidak bersalah. I'm not guilty. I can prove it. Nah, kurang lebih begitulah Bang dibanding kan. Faktanya itu harus terhenti, stop. Padahal putusan pengadilan mengatakan dia dipidana. Tom kehilangan kesempatan itu. Sementara di sisi lain, para netizen yang mempertanyakan putusan ini juga kehilangan dan kebingungan. Menurut saya, mau disalahkan tidak bisa juga orang dimaafkan. Kalau kemudian dicaci, gimana cacinya begitu ya? Mempertanyakan proses peradilan itu. Apalagi netizen kita, bangsa kita ini bangsa pelupa. Seminggu setelah ini, orang tidak ingin membuktikan apakah proses peradilan Tom itu bermasalah atau tidak. Toh Tom sudah bebas. Banyak kok kasus yang menghilang begitu saja. 90 hilang. Kasus 50 anak presiden juga untuk pilkada juga hilang. Kasus Pagar udah hilang. Pagar sudah hilang betul. Raja Ampat udah. Raja Ampat sisa-sisanya gitu ya. Tapi
Atau bisa mungkin nggak Bang ini sebuah kode ya? Karena kedua sosok yang dibebaskan ini kan dikenal memiliki, maksudnya kontra dengan presiden terdahulu. Sedangkan beliau menjabat presiden sekarang melepaskannya. Apakah ini sebuah kode bahwa pada masyarakat bahwa beliau tidak dalam bayang-bayang presiden terdahulu? Mungkin nggak? Ya, kode itu terlambat menurut saya ya. Terlambat? Terlambat. Kan dia juga bisa lakukan sebelum kasus ini masuk ke ruang pengadilan. Oh iya. Kan anak buahnya semua. Enggak, mungkin tadi kayak nunggu semuanya pada ini. Betul. Kali. Mungkin itu poinnya. Mungkin itu. Menunggu semua orang dalam batas psikologis kekecewaan terhadap peradilan. Timbullah ya Ratu Adil ya. Pahlawan kesorean atau kesiangan atau apa. Yang lain yang dibebaskan selain ya ada kasus ada yang korupsi nggak? Ada enggak? Kalau saya dua ini karena amnesti itu di kasus Papua, beberapa teman-teman Papua yang layak untuk diberikan pengampunan, diberikan amnesti. Saya ingat ya dulu kami sempat diundang oleh Kementerian Hukum untuk menjelaskan amnesti, abolisi, grasi, rehabilitasi dan lain-lain konsep pemaafan itu. Saya teringat tujuan awal pembahasan itu adalah pemerintah berencana akan memberikan amnesti kepada orang-orang yang diduga melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah, sepanjang mereka tidak bersenjata. Ya. Nah itu rencananya pemberian amnesti. Nah kebetulan kasus-kasus korupsi itu tidak bersenjata. Ya, yang ada Jadi saya tidak tahu. Kan nggak ada di situnya amnesti buat koruptor. Nah itu anehnya. Di pembahasan itu tidak pernah dibahas soal kasus korupsi. Kasus-kasusnya adalah kejahatan terhadap negara, terhadap pemerintahan yang sah. Nah sekarang kemudian dia berbelok tiba-tiba ke arah kasus korupsi. Hemat saya ini dicarikan jalannya. Jadi masalah sudah dilihat, dicarikan jalannya. Jadi ini ada kasus politik ya yang perlu diselesaikan untuk berbagai transaksi kepentingan politik. Nah jalan yang dilihat itu adalah jalan amnesti. Oh, hanya instrumen yang tersedia itu. Itu ya. Nah, ya mudah-mudahan nggak kemudian jadi gampangin yang lain gitu ya. Iya mudah-mudahan. Kalau sekarang, kalau menurut pandangan Bang Ferry, pandangan masyarakat jadi bagaimana nih? Gitu ya. Pesimisme terhadap peradilan Indonesia udah mulai ada sedikit terobati atau tetap pesimis gitu ya? Kan dari sistem peradilan ada juga yang belum lama juga salah satu institusi yang kemudian orang bilang lebih baik panggil pemadam kan gitu sama juga kan, maksudnya dari sisi itu trust masyarakat udah berkurang antara dengan satu institusi. Sekarang peradilan juga seperti itu. Nah sekarang nih kayak gini gimana? Saya pikir masyarakat mungkin akan cepat lupa. Karena, tetapi itu selalu menyisakan kekesalan ya, menumpuk. Kalau mau baca revolusi Prancis itu kan kejahatan-kejahatan raja itu kan menumpuk ya. Ada dilupakan, numpuk, kejahatan baru dilupakan, nanti numpuk. Semuanya itu menjadi kekesalan yang menumpuk. Apa yang terjadi di 75 hingga 98 misalnya juga adalah kekecewaan yang menumpuk. Elit politik terlalu dominan, lalu kemudian orang merasa ini elit tidak bisa dimaafkan lagi. Itu semua dari kekesalan yang menumpuk. Nah oleh karena itu pemerintah mesti hati-hati nih. Ketika ada masalah jangan dilarikan ke kasus lain, tapi diselesaikan dan dijawab kekhawatiran publik itu. Makanya jangan terlalu sering jalan-jalan ke luar negeri juga Pak Presiden ya. Lalu tiba-tiba datang pidato, ngomong kopi dan teh, lalu marah-marah begitu ya. Tapi selesaikan apa saja yang bahasanya kode terus. Apa yang kemudian perlu didengar oleh publik. Jadi tidak perlu Presiden pidato dan kemudian saling membuat orang berbenturan. Tapi pastikan pertanyaan publik bisa terjawab. Ada apa dengan kasus Tom dan Hasto? Ada apa dengan Raja Empat? Ada apa dengan kejahatan lingkungan yang lain? Soal tambang, izin tambang yang ribuan itu. Ada apa dengan keadilan-keadilan lain yang dipertanyakan? Kenapa Presiden merencanakan pilkada tidak langsung?
Kenapa harus DPR? Apa kepentingan-kepentingan presiden? Dan sampai saat ini presiden menyisakan banyak pertanyaan termasuk kasus ini. Hemat saya, presiden harus bijak, betul-betul bijak, dan mulai berpikir sangat presisi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jangan hanya mampu bicara pidato gitu ya, tapi tidak terselesaikan. Kasus MBG itu Mas Ari, keracunan di mana-mana. Presiden belum turun tangan memastikan apa yang terjadi. Kenapa kok makanan anak-anak kita ada racunnya gitu ya? Ada yang berbelatung begitu ya. Sampai sekarang tidak ada upaya investigasi kesalahannya di mana gitu ya. Dan presiden cuman pidato. Nah, banyak sekali pertanyaan yang belum tuntas dijawab oleh presiden. Butuh ketegasan berarti ya? Bukan hanya sekedar tegas. Kalau tegas, beliau tegas. Orang baret merah. Iya, benar. Tapi butuh solusi yang betul-betul terjadi. Jadi implementasi dari yang dibicarakan itu terlihat. Ya kalau marah-marah pidato, semua orang bisa begitu ya. Apalagi anak-anak kecil yang juara lomba pidato kan. Tapi orang yang mampu menuntaskan problem ini dengan menjelaskan letak masalahnya di mana. Maka saya contohkan kasus MBG itu kan mudah betul tuh Mas Ari. Ini jalannya bahan makanan ke dapur lalu sampai ke anak-anak kita pasti ada yang salah kan? Iya. Sampai hari ini tidak satu pun Belum otoritas yang berwenang menjelaskan di mana letak masalah kasus-kasus ini. Kasus tambang kan jelas juga. Yang memberikan izin kan siapa? Iya. Nah, presiden tidak muncul menjelaskan ini masalah, sumber masalahnya ini, solusi saya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan di sini. Nah, itu yang tidak terlihat. Mungkin ya kita tetap husnuzon gitu ya. Misalnya pun menyelesaikan, ada tekanan nggak sih sebenarnya? Kan presiden ini kan pemimpin tertinggi ya. Ada nggak sih sesuatu pressure yang menekan beliau sampai beberapa hal tersebut tuh nggak terucap atau diselesaikan atau banyak yang menggantung gitu? Atau bahkan membebaskan ini juga nih, ada tekanan nggak sih sebenarnya? Presiden itu kan paham betul dia raja yang dibatasi konstitusi ya. Dia pimpinan tertinggi yang sangat kuat. Kalau ada yang menyanderanya berarti itu kasusnya betul-betul serius ya, sehingga beliau tidak menunjukkan kapasitasnya. Tapi kalau kita lihat dari dua kasus ini kan berseberangan dengan tudingan orang. Ini keterlibatan presiden yang lalu. Harusnya presiden bisa menjelaskan saya tidak terikat apapun dengan itu. Nah, jangan-jangan presiden juga sedang bermain-main ya dengan ombak ya, berselancar dengan permainannya sendiri. Tapi peselancar yang lain tertuduh gitu. Oh, jadi memang unik ya, politik tuh bahasanya bahasa di bawah permukaan soalnya. Jikapun misalnya ya kita berharap memang nggak ada udang di balik batu ya, misalnya memang polos-polos aja ngelihat ini sebuah kasus yang patut untuk dilepaskan misalnya, nggak ada bergening politik misalnya nih, nggak ada di belakang whatsoever tuh misalnya, itu kebetulan aja Ibu Mega ngomong gitu misalnya, semua serba emang mau dilepasin aja. Sepolos itu tanpa ada bagian politik misalnya, apa yang mau Bang Ferry bilang ke presiden? Akhirnya tiba-tiba ngelepasin tanpa ada bargaining di belakangnya, emang mau ngelepasin aja. Ya kalau presiden memang berbuat baik, harusnya presiden tahu kapan harus berbuat baik. Tentu niat baik presiden di ujung ini bukanlah sebuah dosa juga ya, kalau memang itu murni tujuan politik. Tapi sebaliknya kalau kemudian katakanlah ini sebuah keterlambatan, baiknya presiden menjelaskan kenapa dia bersikap terlambat untuk menyelamatkan orang-orang yang dizalimi. Tapi presiden juga harus menjelaskan ke publik, dua kasus ini kan dua kasus yang berbeda. Satu kasus politik kursi di DPR, satu lagi kasus bisnis impor gula gitu ya. Nah, apakah kemudian ini dua hal yang sama karena kepentingan politik, atau memang ada kepentingan yang berbeda yang perlu dijelaskan? Saya berharap presiden mau terbuka kalau ini niat baik, kecuali niat-niat yang tersembunyi. Tapi kalau KPK sendiri gimana, emang masih ini kalau benar Bang Ferry?
KPK ini candaan kita ya, teman-teman di isu anti korupsi ya. Kemarin ada pidato pimpinan KPK tuh yang ngomong agak terpeleset ya. Ngomongnya begini, Komisi Pemberantasan KPK. Jadi bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi Komisi Pemberantasan KPK. KPK-nya diberantas dulu. KPK-nya sedang hendak diberantas, diperlemah, kewenangannya diperlemah dan segala macamnya. Jadi bukan saya tidak berharap, saya termasuk orang yang tidak mau KPK dibubarkan. Sampai hari ini sebagian teman-teman ingin, ya sudahlah karena sudah rusak bubarkan saja. Saya tidak mau. Karena kalau kita membubarkan KPK, itulah keinginan para koruptor. Lembaga ini hilang. Menang berarti ya. Mereka menang total gitu ya. Karena kemarin sebenarnya ada instrumennya buat itu, yang diperlemah itu gitu ya. Kalau dihilangin malah itu yang disenengin. Disenang dong mereka. Wah, sekarang ternyata banyak harapan-harapan ke depan yang mungkin saja ada sesuatu yang baik yang terjadi yang kita nggak tahu ya. Banyak hal mungkin yang merasa bahwa ini ada tentunya juga ada pressure dari satu pihak atau juga punya agenda sendiri, kita nggak tahu juga. Jadi kita nggak bisa menerka-nerka. Ya. Tapi melihat aja nanti keadaan seperti apa sih setelah ini ke depannya gitu. Yang harus kita lihat adalah kita sambut baiklah keadaan seperti ini. Ya mudah-mudahan akan selalu seperti ini untuk peradilan di Indonesia ya. Mungkin ada harapan nggak Bang? Saya lebih percaya proses peradilan yang menentukan ya. Kalau ada yang salah dinyatakan salah, yang benar juga dinyatakan benar. Jadi tidak berujung ujung-ujungnya cuman amnesti dan abolisi dari presiden. Jadi kita tidak percaya kepada pengadilan kita, tapi percaya ada proses politik yang menyelesaikannya. Harusnya semua adalah fakta-fakta di peradilan. Sehingga kita tahu orang patut disalahkan karena dia memang salah, atau orang dibela oleh pengadilan karena dia memang benar. Nah, sejauh ini wajah peradilan kita tidak nyaman dilihat karena berbagai konteks, dan saya berharap kita menyelesaikan seluruh persoalan di pengadilan. Jadi semestinya Indonesia ini, kalau maksudnya hukum dan peradilan Indonesia semestinya berdiri sendiri ya kan ya. Dengan asas keadilan gitu ya. Hakim itu dipanggil yang berhormat. Maksudnya yang menjandang kehormatan, kewibawaan di dirinya. Kenapa? Dia yang akan mendatangkan keadilan. Nah, makanya orang kan kalau ketemu di luar negeri ya honor ya, yang mulia, yang berhormat begitu. Nah, di pengadilan kita para hakim itu sering dicemooh begitu ya, karena dia tidak memberikan keadilan, tetapi badut yang terlihat ya, membuat keadilan ditertawakan. Bagi saya tidak baik juga bagi hakim dan pengadilan kita. Jadi mestinya para hakim menyadari bahwa ini peradilan dan mereka betul-betul merdeka. Di Undang-Undang Dasar kita pilihan diksinya sekali lagi pasal 24 Undang-Undang Dasar itu mengatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Pilihannya merdeka, bukan pilihan kata-kata yang lain. Ya. Merdeka, merdeka dari siapa? Dari siapapun. Nah, kalau kemudian dia memutuskan rasa keadilan karena kekuasaan A, si B, si C, orang tidak akan merasakan. Mas Ari lah, kalau misalnya ada kasus-kasus ya, kalaupun kan kita tahu kita salah. Begitu hakim memutus yang adil, sepatutnya untuk kita salah dihukum sepatutnya. Kita akan menghormati putusan itu. Mau tidak mau. Ada rasanya kok. Pasti ada rasanya tuh. Nah, tapi kalau kemudian orang salah diputus berlebihan, orang juga tidak akan terima. Dia akan menuntut. Nah, orang yang menang tentu akan merasa bahwa dia telah diperjuangkan nasibnya. Nah, jangan sampai orang-orang yang luar biasa saja yang diperjuangkan, yang sedang dipertanyakan netizen, yang diperjuangkan haknya. Bagaimana orang-orang di Rempang, orang-orang di Raja Ampat, orang-orang di Papua, orang-orang di Aceh, orang-orang di Jakarta yang digusur dan lain-lain. Bagaimana nasib mereka ya? Berarti benar, no viral no justice dong. No viral no justice itu adalah sindiran yang perlunya segera dijawab oleh negara. Oh, jadi sebenarnya yang punya pengaruh besar nih, yang tanpa pressure itu justru netizen. Jadi kalau sekarang secara nggak langsung nih, nggak tahu benar apa enggak ya, Bang Ferry bilang bahwa ada mungkin sedikit peradilan di Indonesia ini ada sebagai instrumen politik juga berarti. Ya, saya pastikan. Sangat terwarnai dengan itu. Saya pastikan dua perkara ini tidak murni soal peradilan ya, karena
kalau ini kasus tiba-tiba muncul kembali, perlu diketahui dulu motifnya kasus itu naik apa peristiwa barunya, apa alat bukti barunya. Ini 2 kasus kan tiba-tiba muncul. Dan bagi saya siapapun orang berhak mendapatkan keadilan meskipun dia salah sekalipun. Nah, karena 2 orang ini punya motif politik di belakangnya, wah wajar dong kalau saya mengasumsikan ini political trial. Political trial itu, Mas Ari, adalah peradilan yang digunakan untuk membungkam lawan politik. Nah ini kalau dilihat-lihat cocok juga dengan 2 kasus. Masuk ya? Masuk ya. Ya apapun itu, saya nggak berani ngomong gitu ya. Maksudnya jaga-jaga aman, biar Bang Fir aja ngomong. Apakah ada bahasa di sini bahwa 2 orang ini bukan dengan saya masalahnya? Begitu maksudnya? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi masalahnya sama yang lain. Kamu punya masalah politik, ya. Kamu masuk karena masalah politik. Tapi bukan dengan saya gitu. Bisa nggak kayak gitu? Saya dari tadi ingin memberikan kode itu. Ya intinya teman-teman nilai sendiri aja ya. Dan silakan tulis di kolom komen ya kira-kira bagaimana pendapat teman-teman. Dan kita open buka diskusi juga untuk yang punya pendapat yang berbeda. Monggo silakan. Dan mau ngobrol sama Bang Ferry langsung aja add Instagramnya @ferryamsari langsung ya. @ferryamsari ya. Atau YouTube-nya apa gitu? Ferry Amsari. Ferry Amsari juga. Jika dirasa menarik, monggo silakan sebar di circle teman-teman semua. Terima kasih Bang Ferry nih, mencerahkan kita ya. Siap. Mudah-mudahan kita nggak berusaha dengan hukum ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.